Kita akan mempelajari tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Kimia kelas 10 SMA Negeri 7 Palangkaraya. Akan disampaikan oleh saya, Nyepti Yesi. Kita akan pertama-tama mempelajari tentang sifat-sifat daya hantar listrik larutan, terutama di dalam kimia kita mengenal ada yang namanya materi. Materi itu tidak dapat diciptakan maupun dihancurkan dengan reaksi kimia biasa. Jadi dalam materi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada yang namanya zat tunggal, ada yang namanya campuran. Kalau zat tunggal dia hanya terdiri dari satu jenis zat, contohnya oksigen saja atau klor saja. Sedangkan campuran gabungan dari dua jenis zat atau lebih. Berarti misalkan H2O contohnya, berarti ada dua jenis zat, H dengan O. Atau misalkan kita cuka dengan rumus kimia CH3COH, berarti ada C, ada H, dan O, ada I3. Jadi nanti bisa dipelajari pada pembahasan selanjutnya. Campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen atau sering disebut dengan larutan tidak dapat dibedakan antara zat pelarut dan zat pelarutnya. Zat pelarut umumnya adalah air. Kalau kita misalkan membuat larutan gula, berarti yang terlarut adalah gula, zat pelarutnya adalah air. Sedangkan campuran heterogen tersusun atas zat pelarut dan pelarut yang masih dapat dibedakan komponennya. Bagaimana kita bisa membedakan? Misalkan kita melakukan percobaan, kita larutkan gula dengan dalam air dengan volume yang sama, misalkan dalam satu gelas dilarutkan 1 sendok gula dan 1 gelas air, kemudian kita aduk, kita perhatikan apakah ada perbedaan, kemudian kita saring. Nah, kalau di dalam menggunakan kasta saring tidak terdapat endapan ataupun tidak dapat ada spesimen yang lain, berarti dia termasuk campuran homogen. Campuran heterogen salah satu contohnya misalkan campuran air dan pasir. Misalkan kita mau menyampurkan air dengan pasir, kemudian kita aduk sampai batas waktu tertentu, masih bisa dibedakan fasanya, kemudian kita saring. Nah, jika terpisah antara air dan pasir, maka dia campuran heterogen. Kemudian kita mencari sifat-sifat daya hantar listrik larutan. Nah, larutan secara umum dapat larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Nah, kita dapat membedakan dengan melakukan percobaan. Percobaannya itu dengan menguji daya hantar listriknya, dengan mengujinya dengan alat uji elektrolit. Larutan elektrolit itu larutan yang dapat menghantarkan listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ada beberapa senyawa yang penting kita ingat ada kaitannya dengan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Di kelas 10 Anda sudah belajar tentang ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu terdiri dari ikatan ion dan ikatan kovalen, yang mana tersusun dari senyawa ion dan senyawa kovalen untuk masing-masing jenis zat atau senyawanya. Nah, untuk memperjelas sifat-sifat larutan atau menguji sifatnya, kita bisa melakukan percobaan. Nah, dalam percobaan dalam larutan elektrolit itu pasti akan ada perbedaan. Ada nanti yang dilihat bagaimana kita perhatikan nyala lampu dengan gelembung gasnya. Apabila larutan elektrolit kuat, larutannya kalau diuji akan membentuk gelembung gas dan nyala lampunya terang. Kadang-kadang redup tapi nggak ada nyala lampu. Kemudian ada larutan elektrolit lemah. Nah, jika diuji dengan larutan atau uji elektrolit, maka akan menimbulkan kadang-kadang ada nyala lampu tapi redup, kadang-kadang juga tidak, tapi ditandai di sekitar elektroda ada gelembung gas, berarti dia elektrolit lemah. Sedangkan kalau non-elektrolit, kalau diuji dengan daya hantar listriknya dengan alat uji, dia tidak menimbulkan gejala, tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung gas di sekitar elektroda. Dan kalau kita mengamati di elektroda itu
Gelembung gas itu dia tidak hanya satu atau dua saja, tetapi banyak menyelimuti di elektroda itu, baik di kutub positif, di kutub negatif, atau yang dikatakan katoda dengan anoda. Nah, pengeluaran elektrolit berdasarkan ikatannya. Yang pertama, dia berasal dari senyawa ion, dapat menghantarkan listrik dalam bentuk lelehan dan larutannya kalau senyawa ion. Kemudian ada senyawa kovalen polar. Nah, senyawa kovalen itu ada kovalen polar dan non-polar. Kalau non-polar dia tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, di sebelumnya kita sudah melakukan percobaan perbedaan kepolaran senyawa. Kalau tidak bisa dibelokkan berarti tidak ada medan magnet di situ. Nah, senyawa kovalen polar itu dapat menghantarkan listrik jika dilarutkan dalam air atau dalam larutannya. Kalau dalam keadaan murni tidak bisa. Nah, dalam senyawa ion, salah satu contoh senyawa ion yang kita ketahui adalah natrium klorida, yaitu garam dapur yang kita kenal dalam bentuk padatannya, yaitu garam dapur NaCl tidak dapat menghantarkan listrik, tapi di dalam air melalui hidrasi. Hidrasi itu adalah proses pengelilingan molekul air dan terikatnya ion atau molekul zat larut oleh molekul-molekul air. Jadi, pada saat proses hidrasi terjadi, maka NaCl itu akan melalui ionisasi menjadi ion positif dan ion negatif, yaitu Na+ dan Cl-. Dan di sini mengalami ionisasi sempurna atau semua senyawa terlarut berubah menjadi ion. Sedangkan kovalen polar, salah contohnya adalah air aki atau asam sulfat dan HCl atau asam klorida. Saat senyawa kovalen polar dilarutkan dalam air akan terurai menjadi ion-ion penyusunnya yang dapat bergerak bebas dalam larutan sehingga dapat menghantarkan listrik. Jadi dalam larutan baru bisa menghantarkan listrik, sedangkan kalau dia dalam keadaan senyawa murni tidak bisa senyawa kovalen itu. Senyawa kovalen polar ada yang terisi sempurna dan ada yang terisi sebagian. Makanya nanti akan ada senyawa ada elektrolit kuat, ada elektrolit lemah. Jadi ada yang terbentuk dari asam, ada yang terbentuk juga dari basa, ada yang juga terbentuk dari garam. Oke, kita akan bahas kembali pembahasan selanjutnya tentang elektrolit kuat. Elektrolit kuat itu terdiri dari asam kuat. Contohnya berasal dari senyawa kovalen polar, yaitu asam klorida. Reaksi ionisasinya karena dia asam kuat di dalam larutan, dia terionisasi sempurna. Nah, itu ditandai dengan harga alfanya sama dengan 1 atau derajat ionisasinya sama dengan 1. Nah, kalau dia terionisasi sempurna, semua senyawa di dalam air itu berubah menjadi bentuk ion-ion yang bergerak bebas, dan itu yang menyebabkan nyala lampu dan banyaknya gelembung gas di sekitar elektroda. Kemudian yang kedua adalah basa kuat. Basa kuat dia kovalen polar juga campuran dari ion dan kovalen sebenarnya. Contohnya NaOH atau natrium hidroksida. Di dalam air dia terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, ion-ion ini yang bergerak bebas sehingga dia dapat menghasilkan gelembung gas. Kemudian ketiga, garam itu termasuk senyawa ion. Contohnya adalah garam dapur tadi, NaCl atau yang lain. Di dalam larutan dia terionisasi menjadi Na+ dan Cl-. Yang kedua tentang elektrolit lemah. Elektrolit lemah itu tersusun dari asam lemah asal mulanya. Nah, dia semacam senyawa kovalen polar juga. Contohnya cuka dapur. Cuka dapur atau CH3COO terionisasi sebagian. Nah, panahnya ini kalau di kelas 11 itu kesetimbangan, jadi dia kalau saat membentuk ini dia akan kembali lagi, dia bolak-balik. Jadi hanya sebagian ionnya yang terionisasi. Nah, derajat ionisasinya dia tidak 1, dia berkisar antara 0 dan kurang dari 1. Yang kedua, basa lemah. Senyawa kovalen polar juga, contohnya adalah amonium hidroksida atau amonia. Kalau amonia dalam air ya amonium hidroksida. Nah, dia terionisasi sebagian, dia jadi ion positif dan ion negatif.
Nah, perbedaan dari elektrolit dengan elektrolit lemah dan elektrolit kuat kita bisa lihat di tabel berikut ini. Elektrolit kuat dia terionisasi sempurna, sedangkan lemah sebagian. Jumlah ion yang dihasilkan sangat banyak, sedangkan elektrolit lemah sedikit. Kalau elektrolit kuat menunjukkan daya interaksi yang sangat kuat. Kalau elektrolit lemah yang ditandai dengan kadang-kadang ada nyala lampu, tetapi kadang-kadang juga tidak, tapi pasti ada gelembung gas di sekitar elektrolit. Nah, derajat ionisasi mendekati 1 atau alfanya sama dengan 1, sedangkan elektrolit lemah kurang dari 1. Nah, kita perhatikan bagian hubungan sifat dan secara umum kita rangkum. Ikatan kimia itu ada ikatan ion dan ikatan kovalen. Kovalen itu ada yang bersifat non elektrolit, ada yang elektrolit. Oke, kalau non elektrolit tadi dia tidak bisa menghantarkan listrik karena di dalam larutan dia tidak terionisasi, dia dalam bentuk molekul. Contohnya gula, urea, kemudian benzena, kemudian glukosa. Kalau kita larutkan dia hanya masih proses pelarutan atau hidrasi saja, tidak melalui reaksi ionisasi. Sedangkan kovalen yang elektrolit ada elektrolit kuat dan elektrolit lemah seperti yang dijelaskan berikutnya. Contoh-contohnya seperti ini. Kemudian kalau ion dia termasuk elektrolit kuat. Jadi ada NaCl, NaBr, CaCl2 atau kalsium klorida dan barium klorida. Ada tugas secara individu. Anda mengerjakan soal nomor 1 tentang data sumber air. Anda menyimpulkan bagaimana sifat-sifat masing-masing jenis air tadi. Kemudian yang kedua, data tentang pengujiannya, ada nyala lampu dan rumus. Anda perhatikan data tersebut, kemudian Anda kelompokkan ke dalam larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Kemudian tugas yang ketiga, diketahui tentang eksperimen data hasil berikut. Kemudian tanda-tanda ini ada 6 larutan. Jadi kalau ada tanda positif dan negatif itu artinya dia, kalau positif itu ada nyala lampu, kalau negatif berarti tidak ada nyala lampu. Kemudian kalau gelembung gas, kalau positif ada gelembung gasnya, kalau negatif tidak ada gelembung gasnya. Nah, dari data di atas Anda mengelompokkan ke dalam elektrolit dan non elektrolit. Jika termasuk elektrolit Anda kelompokkan kembali ke elektrolit lemah dan elektrolit kuat. Oke, sekian pembelajaran kita kali ini. Terima kasih.